Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz Arifin. Sebelum mulai belajar, Ustadz Arifin ingatkan bersama kita untuk berdoa kepada Allah supaya belajar kita tidak sekedar belajar kecapean semata, tapi belajar kita mendapatkan pahala dari Allah. Karena dengan berdoa, insya Allah setiap ibadah kita, setiap aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah. Adalah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum berlanjut Ustadz Arifin ingatkan bahwasanya tadi pagi anak-anak sudah melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila, yang mana tanggal 1 Oktober itu ada sebuah sejarah yang sangat luar biasa, ada sejarah penting dalam perjalanan Indonesia sampai dengan sekarang, itu ada peristiwa G30 SPKI. Nah, secara sejarah mungkin anak bisa tanya sama wali kelas ataupun boleh mencari di internet, tapi setiap sejarah mengandung hikmah yang berharga. Jadi anak sekalian, beruntung kita bisa hidup di Indonesia sampai dengan sekarang. Indonesia ini bisa seperti sekarang karena pengorbanan mereka. Mereka rela mati, rela mengorbankan nyawa, rela meninggalkan istri, anak, orang tua, rela mengorbankan segalanya hanya untuk Indonesia. Kalau kita tidak mau bersemangat belajar, kemudian kita malu nggak sama mereka? Mohon maaf, mereka sudah sangat serius dalam berjuang. Kalau kita untuk belajar aja sampai malas-malasan, kita malu, ya kan? Jadi tetap semangat untuk belajar, dan silakan anak-anak siapkan buku fikih kelas 5. Kita akan membahas fikih kelas 5 masuk di bab ke-6 halaman 36 sampai dengan halaman 40. Babnya adalah tentang berpakaian dan berhias dalam Islam. Nah, ini penting untuk dipelajari, dan cuma dipelajari, setelah dipelajari anak-anak bisa mengamalkan di rumah. Yang pertama anak silakan disimak. Yang pertama adalah tentang definisi pakaian. Jadi pakaian itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menutupi tubuh. Ini contoh pakaian. Jadi segala sesuatu, ada yang kain, ada yang kulit, ada jaket atau dari kulit, itu juga termasuk pakaian. Bahkan zaman dulu itu biasanya menggunakan kain untuk menutupi tubuh, belum ada jahitan seperti sekarang. Itu yang pertama adalah tentang pakaian. Contohnya ada banyak, bisa jubah, bisa gamis, bisa kemeja, bisa kaos, bisa sarung tangan, bisa kaos kaki, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perhiasan. Kalau perhiasan itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk berhias. Kalau tadi pakaian untuk menutup tubuh, kalau perhiasan itu lebih untuk namanya perhiasan untuk berhias. Contohnya ada banyak, misalnya ada termasuk wewangian, itu termasuk perhiasan. Ada misalnya cincin, ada anting-anting dan lain sebagainya, itu termasuk perhiasan. Dan semuanya boleh dipakai. Pakaian itu segala macam bentuknya, kayak apa boleh, perhiasan boleh kayak apa, kecuali yang ditentukan oleh syariat tidak boleh. Jadi semuanya boleh. Kalau tidak dilarang berarti boleh, tapi kalau dilarang berarti tidak boleh. Kita lanjutkan kepada hukum. Ini sama kayak makanan. Karena apa? Karena pakaian itu kan jumlahnya banyak, sama kayak makanan. Gak mungkin disebutkan satu-satu. Baju gamis boleh, kemudian baju merek ini boleh, kan gak mungkin. Secara umum hukum pakaian dan perhiasan itu mubah. Sekali lagi, secara umum semua pakaian dan perhiasan itu mubah atau boleh. Mubah itu artinya boleh. Kemudian nanti baru masuk kepada kriteria dan aturan-aturan. Kita lanjutkan bahwasanya hukum berpakaian dan perhiasan itu boleh didasarkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi Allah yang memberi kita pakaian, Allah yang memberi kita perhiasan, dan semuanya boleh dipakai. Kemudian ada juga firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf, yaitu
siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula lah yang mengharamkan rezeki yang baik. Nah, jadi maksudnya ini pakaian itu tidak dilarang, jadi pakaian itu boleh digunakan. Kemudian kita masuk kepada kriteria. Nah, ini penting, perhatikan. Kriteria dalam berpakaian dan berhias. Jadi dalam berpakaian dan berhias itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal. Ada aturan dalam menggunakan atau memakai pakaian ataupun perhiasan. Yang mana nanti supaya apa? Supaya pakaian itu satu berfungsi dengan baik, yang kedua tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Pakaian kalau dipakai enak, tetapi kok menimbulkan kemurkaan, maka tidak baik. Kita mulai dari yang pertama. Kriteria dalam berpakaian yang pertama adalah menutup aurat. Jelas. Jadi pakaian itu harus menutup aurat, yang mana nanti aurat laki-laki dan aurat perempuan ada sendiri pembahasannya. Yang kedua adalah tidak tasyabuh. Nah, tolong diingat-ingat. Kalian punya kosakata baru namanya tasyabuh. Sekali lagi dibaca apa namanya? Tasyabuh. Tidak tasyabuh itu apa? Tasyabuh itu artinya menyerupai. Jadi menyerupai itu modoni, menyerupai itu modoni, menyerupai. Maka dalam berpakaian itu tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang fasik ataupun dengan orang-orang kafir, itu tidak boleh. Misalnya ada pakaian yang digunakan oleh orang-orang Yahudi misalnya untuk mereka beribadah, kok kita tiru-tiru pakai pakaian mereka, itu namanya tasyabuh, tidak boleh. Yang ketiga adalah bukan syuhroh. Nah, kosakata baru lagi, syuhroh. Syuhroh itu adalah pakaian ketenaran. Pakaian ketenaran itu apa? Pakaian ketenaran itu pakaian yang ininya berlebihan, bahannya maupun apa namanya, perhiasannya, harganya dan sebagainya. Kalau itu pakaian kebesaran atau berlebihan itu tidak boleh, namanya syuhroh. Kemudian yang keempat adalah laki-laki tidak boleh emas dan sutra. Jadi bagi laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas, jelas. Yang kedua tidak boleh menggunakan pakaian dari sutra. Jadi sutra itu tidak boleh dipakai oleh apa namanya, laki-laki, kecuali ada alasan syar'i, ada alasan syar'i. Oke ya, jadi yang keempat adalah khusus untuk laki-laki tidak boleh menggunakan emas dan sutra. Kemudian anak-anak sekalian, masih tentang kriteria dan kriteria berhias dan berpakaian adalah yang kelima adalah wanita haram menampakkan perhiasan. Jadi bagi para wanita menampakkan perhiasan dalam arti berlebihan ya. Jadi menggunakan gelang yang terlalu banyak kemudian diperlihatkan tangannya sampai dinaikkan seperti ini, atau menggunakan kalung yang ditaruh di luar supaya menarik orang yang melihat, itu tidak boleh. Jadi wanita itu hukumnya haram menampakkan perhiasan yang berlebihan. Jadi kecuali ya, ini kecuali untuk siapa? Kecuali untuk orang yang halal bagi mereka. Kalau perempuan boleh menampakkan perhiasan untuk suaminya, itu boleh. Tapi untuk orang lain tidak. Yang keenam adalah tidak isbal. Nah, ini kosakata lagi. Isbal itu apa? Isbal itu adalah pakaian yang menutupi mata kaki. Jadi tidak boleh bagi laki-laki, ini bagi laki-laki tidak boleh menggunakan celana yang berada di bawah mata kaki. Tetapi dalam Muhammadiyah dijelaskan lebih lanjut, tidak bolehnya di bawah mata kaki itu lebih spesifik dalam sholat. Sekali lagi, tidak boleh isbal itu lebih spesifik dalam sholat. Misalnya kalau pakaian kerja memang peraturannya harus panjang di bawah mata kaki, tidak apa-apa. Tetapi kalau kok sampai sholat mata kakinya tertutup, itu tidak boleh. Itu dalam penjelasannya Muhammadiyah. Dan Ustaz Arifin juga seperti itu. Ustaz Arifin juga punya pakaiannya di bawah mata kaki, tapi digunakan untuk misalnya pergi ke sekolah atau ada kondangan atau apa. Tapi kalau waktunya sholat saya lipat. Jadi ketika sholat dinaikkan kainnya supaya nggak menutupi mata kaki, kemudian sholat. Lanjut, kemudian yang ketujuh adalah tidak pakaian bergambar makhluk hidup atau bergambar salib. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian, ini penting nih anak-anak. Jadi nggak boleh menggunakan pakaian yang ada gambar nyawanya. Diusahakan jangan tidak memakai pakaian yang bergambar. Atau misalnya gambar foto itu tidak bagus. Misalnya ada foto suka sama pemain sepak bola, fotonya dipakai kaos yang ada foto gambarnya.
Tapi kalau kaos jersey klub boleh. Yang nggak boleh adalah pakaian yang bergambar makhluk hidup. Atau salib, jelas salib tidak boleh, ini simbolnya orang Kristen, orang Nasrani. Kemudian yang kedelapan, dalam berpakaian dan berhias itu tidak boleh bertato jelas. Jadi laki-laki maupun perempuan tidak boleh menggunakan tato. Kemudian tidak boleh mencabut alis. Jadi ada orang yang mencabut alis supaya alisnya bisa lebih bagus, kemudian digambar. Itu tidak diusahakan, tidak. Itu termasuk merubah ciptaannya Allah. Kemudian sambung rambut ini juga tidak boleh. Jadi ada orang yang ke salon untuk mempercantik diri itu sampai merubah bagian-bagian tertentu. Tapi kalau merubah untuk membuat, mohon maaf, bukan untuk sombong, untuk rapi, misalnya kalau tidak rubah malah sakit, misalnya itu boleh. Kayak misalnya ini, memakai kawat gigi itu kalau orangnya niat sombong, sombong tidak boleh. Tapi kalau memakai kawat gigi, misalnya niatnya untuk merapikan gigi, misalnya kalau nggak dirapikan, kok dilihat orang jadi tidak bagus, tidak sopan, nah itu tidak apa. Kemudian yang kesembilan adalah tidak untuk sombong, jelas. Jadi berpakaian, misalnya pakaiannya bagus, tidak boleh untuk sombong, ini tidak boleh. Yang kesepuluh adalah tidak mencukur jenggot dan memanjangkan kuku, jelas ini ya. Jadi Ustaz Arifin ada jenggotnya ini tidak saya potong, kenapa? Karena memang tidak boleh, jadi tidak boleh. Maka Rasulullah pun juga berjenggot, jadi sunnah. Kemudian tidak memanjangkan kuku. Kuku ada orang laki-laki yang sukanya kukunya dipanjangkan, nah itu tidak boleh, termasuk berhias yang dilarang. Baiklah anak-anak sekalian, sepertinya tidak usah terlalu panjang, karena nanti kalau terlalu panjang videonya nanti boros. Anak-anak, kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Insya Allah kita akan membahas tentang pengertian aurat dalam berpakaian dan berhias. Oke, kita akhiri dan baca alhamdulillah. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.